Shalom Bapak Ibu Saudara. Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8 firman Allah berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia bersabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Saudara, dalam kehidupan yang serba cepat dan instan, kesabaran menjadi langka. Tuntutan hidup memaksa kita bergerak cepat. Seringkali tanpa sadar, akhirnya kita menjadi tidak sabaran. Baik sebagai orang tua, pasangan, pelaku usaha, atau bahkan dalam pelayanan di gereja. Ketidaksabaran seringkali menyertai. Nah, Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bersabar seperti petani yang sabar menanti hasil panen. Pekerjaan petani bukan pekerjaan yang instan. Dia menggemburkan tanah, menabur benih, dan menunggu benih tumbuh serta berbuah. Bahkan ketika berbuah, dia masih harus menunggu hingga buah siap untuk dipanen. Saudaraku, dalam Alkitab, kata kesabaran disebut sebagai hupomone, yang menggambarkan tanaman yang bertahan dalam situasi yang sulit dan gersang. Nah, dalam kehidupan manusia, bersabar berarti bertahan dalam masa-masa sulit dan menekan. Kita tidak sendirian dalam upaya ini. Roh Kudus selalu menopang dan memampukan kita, terutama dalam keadaan sulit. Tetapi Tuhan mengubah kesulitan menjadi kebaikan, membuat kita makin kuat, bertumbuh dalam iman, dan bergantung penuh kepadanya. Saudara, contoh tokoh Alkitab yang bergumul dalam kesabaran adalah Musa. Dia memimpin bangsa yang besar dan tegar tengkuk, serta harus mengatasi banyak rintangan dalam perjalanan mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Dalam perjanjian baru, Marta juga menjadi contoh ketidaksabaran saat dia gusar melihat banyak hal tidak sesuai harapannya. Ketidaksabaran seringkali membawa kita pada tindakan yang merugikan diri sendiri dan merusak hubungan kita dengan orang lain, baik di rumah maupun di tempat kerja. Ketidaksabaran tidak hanya merugikan kesehatan kita karena ketegangan syaraf, tetapi juga merusak relasi kita. Relasi suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, majikan dengan pegawai, antara rekan kerja, pimpinan dengan staf, semua bisa terganggu karena ketidaksabaran. Oleh karena itu saudara, penting bagi kita untuk mengingat kesabaran Tuhan kepada kita. Tuhan itu panjang sabar, setia menanti, menegur, dan membimbing kita. Tuhan tidak pernah menyerah pada kita dan sabar menanti kita untuk berkumpul bersama di rumahnya melalui Yesus Kristus. Karena itu saudaraku, mari kita meneladani Allah dan Kristus dalam kesabaran. Ingatlah bahwa jalan menuju ke sana sudah disediakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.